Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang chapter 11 yaitu penyusutan, penurunan nilai, dan penipisan. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Kholisatul Aini, NPM terakhir 040. Yang kedua, Kuni Solihata Nadia dengan NPM terakhir 333. Yang ketiga, Cinta Alfa Maulidia dengan NPM terakhir 336. Dan yang terakhir, Evan Safaras Azikra dengan NPM terakhir 396. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusutan. Penyusutan adalah alokasi sistematis dari jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset ke dalam beban selama masa manfaatnya. Selanjutnya adalah faktor dalam proses penyusutan. Sebelum menetapkan pola pengeluaran terhadap pendapatan, sebuah perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan mendasar. Yang pertama, dasar penyusutan apa yang akan digunakan untuk aset tersebut? Lalu yang kedua, berapa lama masa manfaat aset tersebut? Dan yang ketiga, metode pembagian biaya mana yang paling tepat untuk aset ini? Menjelaskan tentang dasar penyusutan untuk aset. Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari 2 faktor. 2 faktor tersebut, yang pertama biaya awal dan yang kedua nilai sisa. Nilai sisa itu adalah perkiraan jumlah yang akan diterima perusahaan ketika menjual aset atau menghentikan penggunaannya. Lalu estimasi masa pakai layanan. Estimasi itu adalah perkiraan lamanya suatu aset tetap dapat digunakan secara produktif oleh perusahaan dalam kegiatan operasional. Penentuan masa pakai ini sangat penting karena akan mempengaruhi besarnya beban penyusutan setiap periode. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait metode aktivitas, metode garis lurus, dan metode pengurangan beban. Nah, yang pertama ada metode aktivitas, yaitu penyusutan dihitung berdasarkan seberapa banyak aset tersebut digunakan. Jadi bukan berdasarkan waktu. Biasanya menggunakan satuan seperti jumlah unit produksi atau total jam kerja mesin. Nah, prinsipnya itu semakin tinggi penggunaan aset, semakin besar pula beban penyusutannya. Lalu yang kedua ada metode garis lurus, yaitu penyusutan dianggap sebagai fungsi waktu, bukan fungsi penggunaan. Jadi prinsipnya beban penyusutan dialokasikan secara merata dalam jumlah yang sama setiap tahunnya selama masa manfaat aset. Untuk yang ketiga ada metode pengurangan beban. Jadi memberikan biaya penyusutan yang lebih tinggi di tahun-tahun awal dan semakin menurun di tahun-tahun berikutnya. Sering disebut sebagai metode yang dipercepat karena mengakui keausan atau penurunan nilai aset yang lebih besar saat aset masih baru. Lalu di sini ada masalah penyusutan lainnya, yakni ada penyusutan komponen. Penyusutan komponen ini aset besar dibagi menjadi bagian-bagian kecil atau komponen yang disusutkan secara terpisah karena memiliki masa manfaat yang berbeda. Nah, rumusnya itu penyusutan sama dengan nilai komponen dibagi masa manfaat. Tujuannya agar perhitungan beban penyusutan ini lebih akurat dan mencerminkan kondisi fisik tiap bagian aset. Ada penyusutan periode parsial. Jadi digunakan jika aset dibeli di tengah tahun bukan awal tahun fiskal. Untuk cara kerjanya itu beban penyusutan setahun penuh dihitung terlebih dahulu, lalu dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah bulan penggunaan pada tahun tersebut. Lalu ada penyusutan dan penggantian aset. Untuk penyusutannya yaitu proses mengalokasikan biaya aset menjadi beban selama masa manfaatnya karena faktor keausan atau waktu.
Lalu penggantiannya yaitu tindakan mengganti aset yang sudah tidak efisien, rusak atau usang dengan aset baru agar operasional tetap produktif. Ada revisi tarif penyusutan. Penyusutan aset tetap adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset seperti mesin, bangunan, atau peralatan menjadi beban selama masa manfaatnya, sehingga mencerminkan penurunan nilai akibat penggunaan, lalu keausan atau faktor waktu. Sedangkan penggantian aset tetap adalah tindakan mengganti aset yang sudah tidak efisien, rusak atau usang dengan aset baru agar kegiatan operasional tetap berjalan optimal dan produktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguannya, di mana standar akuntansi umum itu mengenai nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih untuk persediaan tidak berlaku untuk properti, pabrik, dan peralatan. Bahkan ketika properti, pabrik, dan peralatan telah mengalami keusangan, sebagian akuntansi ini enggan untuk mengurangi nilai tercatat aset tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengenali penurunan nilai. Aset berwujud berumur panjang dikatakan mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak mampu memulihkan nilai tercatat tersebut baik melalui penggunaan maupun penjualan. Untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai, perusahaan setiap tahunnya meninjau aset tersebut untuk mencari indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan aset tersebut menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan, menyoroti sifat dari uji penurunan nilai. Misalnya ada yang dimana ini unit penghasil uang tunai. Dalam beberapa kasus mungkin tidak memungkinkan untuk menilai penurunan nilai aset tunggal karena aset tunggal tersebut hanya menghasilkan arus kas jika dikombinasikan dengan aset lain. Dalam hal ini, perusahaan harus mengidentifikasi kelompok aset yang terkecil dapat diidentifikasikan yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lain. Selanjutnya ada pemulihan kerugian penurunan nilai, yang dimana pemulihan kerugian penurunan nilai ini adalah proses ketika nilai tercatat aset yang sebelumnya diturunkan karena penurunan nilai meningkat kembali akibat perubahan kondisi atau estimasi, sehingga sebagian atau seluruh kerugian telah diakui dapat dibalik. Pemulihan ini diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi, namun jumlahnya dibatasi agar nilai tercatat aset tidak melebihi nilai yang seharusnya jika tidak pernah terjadi penurunan nilai. Selanjutnya ada yang dimana penurunan nilai aset yang akan dilepas. Perusahaan harus melaporkan kerugian atau keuntungan yang terkait dengan aset yang mengalami penurunan nilai ini. Sebagian dari pendapatan operasional dalam pendapatan dan pengeluaran lain-lain. Pada tahap awal penipisan terdapat biaya pra-eksplorasi dan biaya eksplorasi serta evaluasi. Nah, biaya eksplorasi merupakan biaya yang dikeluarkan sebelum perusahaan memperoleh izin atau hak eksplorasi. Nah, sedangkan biaya eksplorasi dan evaluasi itu meliputi kegiatan seperti studi geologi, pengambilan sampel, hingga pengujian kelayakan sumber daya mineral. Nah, biaya-biaya tersebut nantinya menjadi dasar dalam perhitungan penipisan aset sumber daya alam. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas terkait development cost. Nah, development cost atau biaya pengembangan itu terjadi setelah perusahaan menemukan sumber daya mineral yang layak untuk diproduksi. Nah, pada tahap ini perusahaan mulai mempersiapkan area produksi agar kegiatan penambangan dapat berjalan secara optimal dan menghasilkan keuntungan. Nah, biaya pengembangan ini juga termasuk dalam perhitungan penipisan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya alam. Lalu selanjutnya yaitu tentang memperkirakan cadangan yang dapat dipulihkan dan dividen likuidasi. Jadi perusahaan perlu memperkirakan jumlah cadangan yang masih dapat dipulihkan untuk menentukan besarnya penipisan setiap periode. Nah, jika estimasi cadangan itu berubah, maka perusahaan akan menyesuaikan perhitungan penipisan secara prospektif sesuai estimasi terbaru.
Selain itu terdapat dividen likuidasi, yaitu pembagian kepada pemegang saham yang jumlahnya melebihi laba ditahan perusahaan. Nah, dividen ini biasanya berasal dari pengembalian sebagian investasi modal perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.